Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anggi Prasetyo, NIM 193141155, Nia Rahmawati, NIM 193141157, dan Yasa Fitri, NIM 193141160. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami mengenai hak asasi manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak pokok yang dimiliki oleh manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang bukan merupakan pemberian dari manusia. Hak ini memiliki sifat yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia yang bersifat kodrati, yaitu tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Dalam ketetapan MPR RI nomor 27/MPR/1998 tercantum tentang hak asasi manusia yang meliputi: pertama, hak untuk hidup; yang kedua, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan; yang ketiga, hak mengembangkan diri; yang keempat, hak keadilan; yang kelima, hak kemerdekaan; yang keenam, hak atas kebebasan informasi; yang ketujuh, hak keamanan; yang kedelapan, hak kesejahteraan; dan yang kesembilan, hak perlindungan dan pemajuan. Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, pemilik hak; yang kedua, ruang untuk lingkup penerapan hak; yang ketiga, pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Kemudian, dari pengertian hak asasi manusia tersebut dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah: yang pertama, hak asasi merupakan mutlak Tuhan yang diberikan kepada manusia. Yang kedua, hak asasi manusia merupakan cita diri manusia yang memiliki harkat, martabat, kemanusiaan yang sama dengan seluruh makhluk Tuhan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, hak asasi manusia berkaitan dengan kewajiban yang harus dilakukan. Yang keempat, hak asasi manusia merupakan persamaan dan kemerdekaan hidup bersama manusia. Yang kelima, persamaan dan kemerdekaan menimbulkan hak-hak asasi manusia yang lainnya. Jika persamaan dan kemerdekaan tidak diperoleh seorang manusia, maka hak asasi yang lainnya pun tidak akan muncul. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hak asasi manusia antara lain: masih kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia, kemiskinan, keterbelakangan, masih dipertanyakan bagaimana bentuk pelatihan hak asasi manusia dalam masyarakat, masih kurangnya pengalaman dalam penegakan HAM, dan pemahaman hak asasi manusia masih terbatas dalam pemahaman gerakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang naskah-naskah hak asasi manusia pada abad ke-17 sampai abad ke-18. Beberapa naskah yang secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia, dan karena itu bersifat universal dan asasi. Di sini saya akan menjelaskan 4 naskah. Salah satunya adalah yang pertama, Magna Carta, atau disebut dengan Piagam Agung pada tahun 1215, suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John tersebut. Dan saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu Bill of Rights, Undang-Undang Hak pada tahun 1689. Suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris setelah berhasil dalam tahun sebelumnya. Ia mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi tak berdarah, atau disebut juga dengan Declaration Revolution of 1688. Dan yang ketiga, ada Declaration
Das Recht in Home de Citoyen, Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara pada tahun 1789. Dijelaskan di sini, sesuatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dan rezim lama. Dan yang keempat, Bill of Rights, atau disebut dengan Undang-Undang Hak, suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1789. Jadi naskah ini tahunnya sama dengan Deklarasi Prancis yang saya jelaskan sebelumnya, dan menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar pada tahun 1791. Hak-hak yang dirumuskan dalam abad ke-17 dan abad ke-18 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai hukum alam, atau disebut dengan natural law, seperti yang dirumuskan oleh John Locke pada tahun 1632 sampai tahun 1714, dan dirumuskan juga oleh Jean-Jacques Rousseau pada tahun 1712 sampai tahun 1778. Dan ia menjelaskan di sini bahwasanya hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja. Ia menyebutkan seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, dan hak untuk memilih. Sedangkan pada abad ke-20, hak asasi manusia diperbesar ke wilayah seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Perkenalkan, nama saya Agi Prasetyo, NIM 193141155. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai lahirnya The Four Freedom atau 4 kebebasan hak asasi manusia dan Komisi Hak Asasi Manusia tingkat nasional maupun tingkat internasional. Baik, mari kita bahas pembahasan yang pertama, yaitu lahirnya The Four Freedom atau 4 kebebasan hak asasi manusia. The Four Freedom merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu F.W. Roosevelt pada tahun 1941. Nah, isi dari The Four Freedom adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah the freedom of speech. Jadi setiap orang berhak untuk mengemukakan pendapat di depan umum tanpa adanya larangan suatu apapun. Yang kedua adalah the freedom of religion, yaitu setiap orang bebas untuk memilih agama yang mereka inginkan. Tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama. Yang ketiga yaitu the freedom of fear, yaitu kebebasan dari rasa takut, yaitu kebebasan dari ancaman yang mengintai mereka. Yang keempat adalah the freedom of will, yaitu setiap orang bebas untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Selanjutnya adalah mengenai Komisi Hak Asasi Manusia tingkat nasional maupun tingkat internasional. Yang pertama adalah Komisi Hak Asasi Manusia tingkat nasional. Di Indonesia sendiri ada Komisi Hak Asasi Manusia, yaitu Komnas HAM. Komnas HAM didirikan pada tanggal 7 Juni 1993. Tujuan dari dibentuknya Komnas HAM adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai wadah untuk pengembangan yang super kondusif untuk pengimplementasian HAM di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang kedua adalah sebagai wadah untuk meningkatkan perlindungan hak asasi warga negara Indonesia yang digunakan sebagai wadah untuk meningkatkan pembangunan nasional. Lalu di tingkat internasional ada Komisi HAM, yaitu Dewan HAM PBB. Dewan HAM PBB ini adalah dewan yang menggantikan Komisi HAM PBB. Tujuan dari dibentuknya Dewan HAM PBB ini yang pertama adalah sebagai wadah untuk menangani genocide crime. Terus yang kedua adalah wadah untuk menangani terorisme. Yang ketiga adalah sebagai dewan yang menangani masalah nasional. Yang kedua adalah masalah regional, lalu masalah internasional. Demikian presentasi dari kami kelompok 7. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.